Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan selawatnya dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, baik secara hakikat, baik secara tarekat, baik secara ma'rifat, yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Alhamdulillah, dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah kita akan selalu berbagi. Dalam makom syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, yang tidak akan pernah membiarkan umat melaksanakan sesuatu perbuatan perintah Allah tanpa ilmunya, maka kita akan selalu mensyiarkan kebenaran ini. Mudah-mudahan sampailah kepada yang berhak menerimanya, tentunya dengan iman dan takwa. Alhamdulillah, para jamaah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam rangka kita mendirikan tauhid diri kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimatul haq, inilah yang penting kita ingat. Memahami terhadap suatu ma'rifah dalam rangka kembali pengenalan terhadap wujud dan maujud dalam masa aku, dia, dan masa aku, engkau adalah dia.
Ini pada maujud. Sering kita dengar sulitnya bagi seorang mujahadah menetapkan sifat aku pada dirinya terhadap ibadah syahadah, yaitu ibadullah. Mencari penempatan kodrat aku ini, bagaimanapun kita berusaha menghilangkan keakuan pada diri kita, terutama terhadap keakuan kemanusiaan kita yang akan menghalangi terhadap sesuatu yang dicapai dalam berma'rifah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan dalam masa mencari kepada keakuan ini, tentu tidak bisa kita menetapkan kalau hanya berdasarkan pemahaman diri sendiri. Jelas Allah mengatakan di Al-Baqarah ayat 269, maknanya Allah akan memberikan hikmah atau faham kepada orang yang dia kehendaki. Tentu kita untuk mendapatkan wujud awal yang disebut dengan aku, ini dibutuhkan persyaratan tauhid, yaitu mengalami, merasakan, dan nyata berhubungan. Tauhid, tafrid, dan tajrid. Bagaimana bisa kita beriktikad sekuat apapun dan bermakrifat sekuat apapun pencapaian la maujudun illallah, itu pekerjaan yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Kebenaran itu di atas segalanya, disebut dengan hak mutlak. Kebenaran di puncak kebenaran al-haq, yaitu tingkat kebenarannya harus bersifat mutlak. Ketergantungan iman terhadap apa yang selama ini menjadi sesuatu yang diimani, ini juga menjadi suatu gangguan dalam penetapan mutlak. Kenapa? Karena kita terbiasa menjalankan iman dan mengimani yang kita sendiri tidak paham. Tapi dalam rangka memperjalankan iman, ini harus memiliki konsep-konsep mutlak. Banyak dalam mujahadah bertolabul ilmi yang menuntut ilmu mengatakan kadang hilang, kadang dapat, kadang sama sekali lupa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak memasuki sifat tajalli tentang bagaimana mendirikan ada aku di dalam tubuhku. Ini aku di dalam aku. Bagaimana kita bisa mendapatkan tajalli tentang menikmati satu persatu dari perjuangan perjalanan tauhid. Memiliki banyak pengenalan terhadap ma'rifatullah. Ini juga menjadi dasar perbendaharaan atau jabariyah kaji. Kurangnya jabariyah atau wawasan tentang kerahasiaan-kerahasiaan Tuhan terhadap diri berwujud kepada Allah, ini juga akan menghalangi atau menghambat untuk mendapatkan suatu khadim atau mutlak.
Dengan itu kita harus menempuh jalan tafrid tajrid. Itu wajib kita tempuh. Tafrid tajrid dalam makom tauhid. Kita harus memasuki masa perjalanan menyatakan berhubungan dalam dua wujud atau jiwa dalam satu kodrat, sehingga satu kodrat ini tidak pecah pedoman kita dalam menetapkan dua jiwa dalam satu kodrat. Ini namanya tauhid. Tidak lagi terpandang Allah berbeda Muhammad, tidak lagi terpandang Muhammad berbeda dengan Allah, tapi Ahmad, wujud Allah adalah Muhammad, ini di dalam sifat hakikatnya. Maka kita harus melalui proses tafrid dan tajridnya, yaitu proses mengalami dan merasakan. Bagaimana kita mendapatkan proses mengalami dan merasakan di makom keakuannya? Tentu kita harus mentadabbur kajinya. Kita lihat dulu kapan ada kata aku dan apa wujud aku itu. Kenapa ada kata aku? Kita tidak bisa dengan berikhtikat dan mengambil keputusan sebuah marifat, kita mengadakan pengakuan tanpa mengalami dan merasakan, tanpa nyata bertauhid. Belum nyata tauhid Allah itu adalah wujud yang bermaujud bagi dirinya. Ini prasangka masih keluar dari diri. Kalau kaji tauhid tidak boleh keluar dari diri, karena tauhid kajinya mengkerucut kepada titik awal mula jadi, bukan bertambah mekar. Ini menentukan kapasitas rohani kita. Nilai rohani itu akan lebih besar kalau yang dia santap dalam kaji itu adalah batin. Kalau yang dia telan dalam kaji itu adalah nur, kalau yang dia rasakan dalam kaji itu adalah rahasia. Ini satapan rohaninya benar-benar harus mendapatkan sepenuh. Untuk itu kita wajib melakukan proses tajalli tentang satu persatu dari wujud dan maujud. Tidak bisa kita hanya melakukan ikhtikat, aku wujud, aku juga yang wujud, dan aku juga yang bermaujud. Kalau kita tidak menjalani tafrid satu persatu dari kodrat itu, maka kita tidak bisa menghimpun menjadi satu, menjadi suatu kodrat kalimatul haq, menjadi suatu kodrat kulimahnya daripada sifat Allah itu sendiri. Menjadi wujud, kita harus tahu pada wujud. Kalau kita memahami, menanami sifat aku bagi diri, kita harus kembali melihat, karena kodrat aku pada sifat ketuhanan tidak bisa dicapai oleh apapun jalan pandangan, kecuali kita yakin yang tidak ada itu adalah yang ada. Ini yang tidak bersekutu tadi. Memahami bahasa-bahasa munajat tentang ketuhanan Allah pada diri kita. Aku ada di dalam ketiadaan, dan yang tiada itu adalah
aku yang ada. Sesungguhnya yang ada itu malah yang tiada. Yang tiada itu adalah yang ada. Yang ada itu aku. Ini bahasa munajat yang membuat iblis, para setan, para batil-batil akan merasa lelah dan tidak memahami iktikat bahasa tadi. Maka tidak mungkin bisa seseorang diganggu dalam godaan yang menyesatkan. Itu tujuannya bahasa munajat tadi. Nah, untuk mendapatkan satu persatu dari wujud dan maujud, perlu kita mengalami proses tajalli atau perjalanan. Tajalli sirullah perlu kita menjalankan. Apalagi dalam masa aku. Kalau dalam masa aku, tajallinya yang mana adalah aras tiupan batin yang bisa didengarkan oleh batin itu sendiri, bukan tiupan mulut, tetapi semilirnya perjalanan batin yang didengar oleh batin rahasia diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mengalami kembali kebenaran puncak tertinggi bidalihi marifatul haq fil ilmi. Apabila seseorang telah mengalami masa aku, maka aras yang akan tumbuh merasuki rongga-rongga dirinya, membuat dia merasa nyata mengakui terjadinya wujud aku pada diriku. Bukan kita yang mengaku, bukan kita yang beriktikat mentiadakan kita, melainkan aku. Bukan kita yang harus melupakan sesuatu untuk menuju yang hak. Tidak ada ajar-ajaran dari Allah yang mana bersifat mentiadakan atau menapiskan. Tidak ada pelajaran menapiskan yang hak. Maka di saat kita mengalami proses tajalli sifat aku pada diriku, kadar itu akan naik dan akan merubah potensi diri kita, yang membuat tanpa kita sadari kita sendiri sudah kehilangan pedoman siapa masa lalu kita. Tetapi kita bisa melihat dan kita merasakan siapa wujud kita yang sebenarnya. Ini akan datang sendiri, tidak perlu dipaksa, tidak perlu kita hikayatkan, dihakikatkan dengan ikhtikat, dengan marifatul qadim, isbatul yakin. Tidak perlu, asal dalam mentajalikan benar-benar kita sudah mendapatkan kehidupan baru dan menggugurkan kehidupan yang lama, sehingga saat itu juga itu kita merasakan keberadaan wujud yang ada pada diri kita adalah sesuatu yang lebih, bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang lebih. Kehadirannya itu berbeda dengan keseharian. Ini kadarullahnya akan timbul merasuki kadar-kadar kerohanian, iman, ilmu, akidah, akhlak, dan akal. Itu pentingnya kita mengalami satu proses wujud. Nanti baru kita tingkatkan lagi kepada proses wujud. Nah, di proses wujud kita akan mengalami sesuatu hayat yang mana diri ini sudah menjadi ruh
bagi Allah. Kalau dengan akal, jangankan untuk bahasa roh, mengakui jasmani ini saja rohani, akal akan membantah. Tetapi kalau kadarnya ini sudah naik, maka akal itu yang akan membimbing kita untuk mengakui. Inilah hebatnya orang yang ikhlas untuk menjalankan terhadap sebuah wujud, apalagi dalam rangka maujudullah. Kalau dalam rangka maujudullah, ini dituntut lebih tinggi lagi daya iman kita, yaitu merasa sesuatu yang timbul ini bukanlah sebuah asal, tapi kodrat yang dari usul, yang mana tidak tercipta dari apa yang ada di langit dan di bumi. Kesadaran itu dia akan datang sendiri. Kesadaran tauhid ilahiyah ini dia akan timbul sendiri kalau kita sudah melalui proses tajaninya, yaitu perjalanan rohaninya. Ini juga wajib, makanya setiap tajali sirullah itu wajib diikuti. Tidak hanya ada pengakuan, sekuat-kuat pengakuan kita anggap hu Allah, hu aku Allah, itu pengakuan yang paling tinggi. Tapi ternyata tidak, itu belum mutlak. Yang mutlak itu dibalik Allahu, Allah itu aku. Nah itu mutlak, berarti tidak ada kebenaran sebuah pengakuan tanpa melalui proses tajani dalam rangka tafrid dan tajrid, mengalami dan merasakan. Ini para hadirin dan hadirat, boleh kita mencari guru pendamping, boleh kita mencari guru mutlak untuk membawa kita mengenal, tapi tidak semua yang bisa membawa kita untuk memperjalankan. Kalau hanya mengenal, mengakui, belum tentu dia kenal dan dia akui. Kalau hanya mengenal dan mengakui, belum tentu dia kenal dan dia akui. Tapi kalau sudah mengalami dan merasakan dan nyata berhubungan, maka mutlak sudah. Himpunan yang banyak itu akan menjadi satu keputusan mutlak. Jadi kalau kita mengkaji wujud-wujud dan maujud di dalam tauhid ilahiyah, siriyah dan ghaibiyah, harus banyak mengalami proses takwa kepada ilmu. Takwa dalam pandangan, takwa dalam rasa, takwa dalam hayat pada posisi kesadaran tertinggi. Tapi kesadaranmu belum tinggi, kesadaran tertingginya belum muncul, bagaimana bisa dia mencapai dengan segala keinginan? Sementara keinginan itu saja masih digolongkan kepada nafsu. Maka kita harus ikhlas, yakin, mutlak. Karena kajian kodrat adalah kajian aras, kajian terkuat dan membutuhkan kekuatan. Maka dalam pemahaman tajalli sifat, tajalli sirat, dibutuhkan kekuatan hati. Kekuatan hati sangat dibutuhkan. Artinya hati yang membutuhkan. Kita belum tahu apa-apa tentang Tuhan. Kita belum tahu apa-apa tentang perbuatan Tuhan. Kita belum tahu apa-apa tentang perbendaharaan Tuhan. Dan kita belum tahu apa-apa tentang bagaimana kodrat Tuhan. Sebagai umat yang berawal dari Tuhan mula awal jadi, kita wajib menguasai perjalanan tauhid diri kita kepada Allah. Dan kita juga harus memasuki masa tafrid, tajrid.
Pilih masa aku terlebih awal. Wujud. Masa wujud, masa dia. Masa mawujud, masa nyatanya. Terhimpun wujud dan wujud, maka terlihat dalam mawujud. Ini harus memiliki kebenaran bertajalli. Kalau pengakuan tidak akan merubah apa-apa. Yang bisa merubah apa-apa adalah suatu kekuatan mutlak di dalam menerima. Batasan-batasan adab dan tingkatan-tingkatan tajalli tauhidnya harus benar. Jangan menyimpulkan keputusan tauhid berupa ma'rifat yang akan menjadi ilmu. Ini sudah salah makom. Makom tauhid adalah kembalinya yang satu menjadi satu dan kembalinya satu kepada titik awal mula jadi. Di situ liga Allah dikatakan dengan alam hayat, alam tiada tapi ada. Inilah dasarnya sebuah kebenaran pertemuan. Insya Allah himbauan saya kepada kita yang bermujahadah kepada Allah dan pada diri kita, bagaimana supaya kita benar-benar mendapatkan perjalanan tajalli dan mengalami serta merasakan dan nyata setelah mengalami. Ikuti selalu tajalli tauhid sehingga kita terlepas dari praduga, prasangka. Prasangka yang dimaksud oleh Allah adalah kedudukan, bukan prasangka dugaan. Hindari. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita memasuki alam tauhid adalah diniyah diri, batin diri yang menjadi sifat dari tajalli agama. Agama adalah kodrat, kodrat adalah diri. Maka dengan demikian kita akan terlepas dari mempersekutukan, dari perbuatan-perbuatan kafir sindik yang membuat kekafiran rohani kita. Maka kita terlepas dari hal-hal kebatilan yang demikian. Tentu dengan kita mengikuti tajalli tauhidnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagaimana kita bisa mengalami masa aku, masa wujud, dan masa mawujud dengan tenang, penuh hati yang membutuhkan. Bukan sebuah hayat membutuhkan ilmu, tapi hati yang membutuhkan Tuhan. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah untuk pertemuan ini saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.